kita, ya kan, bahkan ada juga mereka berdiri atau duduk di abu seperti itu sebagai tanda pertobatan. Dan hari ini Yoel mengajak kita semua untuk bagaimana kita mau, kalau kita ingin bertobat, kita harus sungguh-sungguh mau memoyangkan hati kita, bukan pakaian kita. Itu menekankan kepada kita bahwa masa prapaskah, masa pertobatan bukan sekedar ritual belaka atau ibadah belaka, tetapi membutuhkan sebuah pertobatan hati kita untuk menjadi pribadi yang baru. Berarti saya mengatakan mengapa hati? Karena hati ini merupakan sumber dosa-dosa manusia. Karena dari hati kita itulah muncul kedengkian, iri hati, dendam, kebencian dan lain sebagainya yang membawa akhirnya orang jatuh ke dalam dosa. Maka kalau kita ingin bertobat, pertama-tama mari kita memoyangkan hati kita yang mungkin selama ini masih menyimpan kedengkian, kebencian, rasa sakit hati, marah dan lain sebagainya, supaya dalam proses kita menjalankan masa makan dan puasa ini dengan hati yang sungguh-sungguh menjadi hati yang sangat bersih. Dan juga mengapa Nabi Yoel mengajak kita untuk senantiasa memoyangkan hati kita, karena Tuhan tidak mencari penampilan religius, melainkan hati yang sungguh-sungguh berbalik kepadanya. Dan karena hati adalah yang seringkali kami membuat orang jatuh ke dalam dosa, sehingga kita perlu membuang hati yang demikian. Bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan sekaranglah waktunya bagi kita untuk memperoleh rahmat keselamatan. Dan dengan dikatakan demikian, sekaranglah waktunya, sekaranglah hari penyelamatan itu. Maka pada masa makan dan puasa ini kita sungguh-sungguh diajak untuk bersama-sama menyadari akan saat penyelamatan Tuhan sudah tiba, dengan mau adanya pertobatan di dalam hati kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bukan besok, bukan nanti, kalau sudah lebih siap, masa prapaskah adalah kesempatan rahmat yang sangat istimewa untuk berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bertobat, kita mau besok berusaha dan sebagainya. Saat ini masa perkenanan seperti yang diungkapkan dalam bacaan yang kedua tadi. Jadi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertobat dan memperbaiki hati kita, hidup kita, dan perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu, bacaan kedua mengajak kita